Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Uga Patria Jasa MPD selaku instruktur materi 6A tentang praktikum bahan kimia dapur atau lokal. Izin perkenalkan, nama saya Khairul Fadli, peserta BIMTEK Kepala Lab Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 48 dengan nomor peserta 48041. Di sini saya akan mempraktikkan tugas yang Bapak tugaskan kepada saya, yaitu beberapa praktikum menggunakan bahan kimia dapur atau bahan kimia lokal yang sering kita jumpai sehari-hari. Di sini ada 3 percobaan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama reaksi redoks menggunakan oksidator KMnO4. Yang kedua, reaksi redoks yang akan memberikan efek perubahan kalor, dan yang ketiga, reaksi redoks penetralan iodin pada betadin. Yang pertama, saya akan melaksanakan reaksi oksidasi dengan oksidator KMnO4 atau kalau di apotek ada obat gatal PK. Di sini ada KMnO4, ada gelas kimia, ada tabung Erlenmeyer, di sini ada air, ya, ada tabung reaksi penjepit, ada Fixal, di sini ada vanis sudah saya masukkan ke sini, kemudian ada lilin, permen loli, dan juga ada pematik api korek, ada gula, dan juga ada lidi. Sendok pun ada untuk mengambil KMnO4. Yang pertama, apa yang terjadi ketika serbuk KMnO4 ini kita masukkan ke dalam air biasa. Kita masukkan sedikit saja. KMnO4 dilarutkan ke dalam air atau H2O. Apa yang terjadi? Akan berubah menjadi warna ungu. Nah, di sini saya warnanya ungu. Yang pertama, ketika KMnO4 ditambah air maka akan menjadi ungu. Reaksi oksidasi terjadi sehingga menghasilkan bilangan bilok untuk Mn7+. Ini warnanya ungu, Mn7+. Selanjutnya kita coba masukkan KMnO4 ke dalam tabung reaksi. Kemudian ini serbuk KMnO4, kemudian kita pembakaran agar menghasilkan oksigen. Ya, kita tunggu. Nah, ketika ada oksigen, ketika dikasih bara api, maka oksigen tersebut akan menghasilkan api. Api akan menyala di dalamnya. Ini bisa kita lihat masih ada api, berarti bara ini masih bisa menjadi api, berarti di dalam tabung reaksi masih ada gas oksigen. Kita habiskan gas oksigennya. Oke, ketika sudah tidak menyala, kita ambil serbuknya. Kita ambil serbuk dari KMnO4 ini. Nah, kita masukkan dulu ke dalam sini ya. Nah, ini tidak ada serbuknya. Nah, ini serbuk KMnO4 yang sudah tidak ada kandungan oksigennya, sudah keluar. Coba kita bandingkan dengan yang tadi KMnO4 langsung ditaruh ke air. Kita masukkan serbuknya. Yang tadinya berwarna ungu
terus. Masih kurang, ini masih ada. Oke, mungkin ini masih kurang. Nah, kita ambil lagi. Coba kita ulangi. Kita bakar serbu KMN 4. Ini sudah mulai menghasilkan gas oksigen. Kita coba pakai bara api. Ketika bara ini bisa menyala, maka ada gas oksigen di dalamnya. Oke, masih menyala, masih menyala. Ketika bara api sudah tidak menyala, maka sudah tidak menghasilkan gas oksigen. Oke, kita cukupkan. Serbuk ini kita masukkan langsung aja, kita masukkan ke dalam air. Oke, ini oke. Selanjutnya kita bagi dua, tuh. Ketika sudah berubah warna, maka akan bilangan redox untuk Mn yaitu Mn6+ atau K2MnO4. Selanjutnya tadi ketika dikasih gula, yang selanjutnya ketika dikasih gula pasir, ini agak kecoklatan, akan berubah menjadi agak kecoklatan.
Maka bilangan Pilox dari Mn yaitu Mn4 plus atau MnO2. Oke, selanjutnya kita sudah selesai. Lalu yang tadi yang KMnO4 dikasih air, kita masukkan Fiksal, cairan pembersih lantai Fiksal dan Vanis. Oke, kita masukkan ke ini ada Fiksal, nggak usah banyak-banyak. Kemudian ada Vanis. Oke, apa yang terjadi ketika dimasukkan ke dalam larutan KMnO4? Ini bisa diperhatikan. Maka larutan tadi akan menjadi putih bening, ya, putih bening. Ini maka akan menghasilkan bilangan Pilox untuk Mn yaitu Mn2 plus. Ini kembali bening lagi. Kita bisa melaksanakan tadi dari Pilox Mn7 plus, 6 plus, 4 plus kemudian menjadi 12 dengan satu kali percobaan. Ini larutan KMnO4. Kita masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian yang kita butuhkan ada permen. Ini permen beli di warung, permen gagang lollipop. Perhatikan ini masih berwarna ungu. Kita aduk-aduk menggunakan permen tadi. Aduk terus. Sampai warnanya berubah. Tadi ungu, kemudian ini sudah mulai hijauan. Kemudian sampai warnanya coklat, ya, coklat berarti Mn4 plus atau MnO2. nggak bisa sampai sebening ini. Ini contoh reaksi redox menggunakan oksidator atau menggunakan oksidator KMnO4. Selanjutnya yaitu reaksi autoredox yang akan menghasilkan efek perubahan kalor. Bahan yang dibutuhkan di sini ada tadi Fiksal, cairan pembersih lantai, kemudian ada karbid atau CaC2, kemudian ada Baiklin atau pemutih. Di sini sudah saya taruh di dalam gelas. Yang pertama itu kita masukkan cairan Fiksal ke dalam tabung air lemanyar. Udah. Ketika udah, kita masukkan karbid atau CaC. Oke, nggak usah banyak-banyak.
Oke, kita ambil tutup terlebih dahulu. Oke, karbit kita masukkan ke dalam tabung elemen yang sudah kita kasih fiksal. Kita tutup. Nah, kita akan menghasilkan gas. Kemudian kita masukkan tadi proplen, ya, proplen atau baiklin ke dalam itu. Apa yang akan terjadi? Kita kasih, nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Wow, itu efek perubahan kalor dengan reaksi auto redox. Yang terakhir adalah reaksi redox penetralan iodin yang ada pada betadin. Di sini ada beras, kemudian ada vitamin C dan juga ada betadin. Yang pertama, kita teteskan dulu betadin pada beras sampai banyak dan kita aduk. Oke, kalau dirasa kurang, tambahin lagi. Maka beras akan berubah warna, ada hitam, kecoklatan seperti beras ketan, ya. Oke, sudah cukup. Nah, apa yang terjadi ketika kita kasih vitamin C? Ya, kita kasih vitamin C. Kemudian kita kasih sedikit air. Nah, di sini kita ambil sedikit air dan dilarutkan. Nah, vitamin C. Nah, ketika tadi vitamin C kemudian kita kasih sedikit air, maka akan melarutkan dan beras yang tadi ada betadin atau iodinnya akan berubah kembali menjadi putih seperti beras semula, ya. Kembali warnanya seperti beras semula. Ini membuktikan bahwasanya betadin yang mengandung iodin atau I2 ketika dikasihkan ke dalam beras atau amilum, maka warnanya akan berubah menjadi hitam atau biru tadi. Tapi ketika kita masukkan vitamin C atau asam askorbat, maka akan menjadi iodin itu akan menjadi iodinida atau imin. Nah, imin ini yang menjadi tidak berwarna, maka iodinnya akan menjadi netral kembali. Nah, itu salah satu fungsi dari vitamin C, yaitu salah satunya menangkal radikal bebas, atau di sini radikal bebasnya kita contohkan dengan betadin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.